Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali lagi di Qodi Talk, obrolan renyah dakwah. Kali ini kita bersama guru kita, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Saiful Bahri. Beliau merupakan pengurus daripada MUI Pusat dan juga Koordinasi Dakwah Islam DKI Jakarta. Dan tentunya beliau menjabat sebagai Direktur Pendidikan Kader Mubalik Angkatan ke-29 dan hari ini Angkatan yang ke-30. Hari ini akan kita bahas mengenai tema yang sangat luar biasa, mengenai diversifikasi pangan. Dan tentunya tokoh-tokoh kita sudah banyak mengungkapkan bagaimana kita berupaya dalam menangani ya pangan ini supaya bisa tidak langka gitu. Ya kira-kira apa yang dimaksud dengan diversifikasi ini gitu? Diversifikasi pangan. Baik Ustadz Asrani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara diversifikasi pangan artinya perluasan pangan. Sementara ini kan kita sepertinya terpaku dengan budaya makan kita, bahwa kita sangat tergantung dengan makanan pokok yaitu beras. Nah, jadi sekarang coba kita tidak saja melihat dan kemudian menikmati beras itu, tapi juga bagaimana pangan-pangan yang lain yang tersedia di negeri kita ini, di sekeliling kita ini, coba kita nikmati. Gitu. Yang kandungan gizinya saya kira tidak selalu kalah atau terlalu jauh misalnya dibandingkan dengan beras. Bahkan boleh jadi untuk ukuran karbohidratnya tidak terlalu tinggi, tapi manfaatnya tidak kalah dengan beras. Nah, saya kira begitu. Hanya karena pengaruh budaya barangkali, rasanya kalau belum makan nasi bangsa kita itu belum makan. Walaupun sudah makan lontong satu piring, makan ketupat sayur, makan nasi goreng, belum makan juga. Padahal itu juga asalnya juga dari beras gitu. Ya itu. Lontong ya, itu. dari beras, betul. ketupat dari beras juga. Ya, tapi karena pengaruh budaya barangkali rasanya belum makan kalau kita belum makan nasi. Kira-kira solusi untuk supaya masyarakat kita berupaya ketika sarapannya tidak beras tapi dengan roti misalnya kayak di Eropa dan sebagainya. Kira-kira bagaimana mengantisipasi? Agama kita mengajarkan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha atau innahu la yuhibbul musrifin. Jadi makanlah, minumlah, wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, kesan pertama saya kalau setiap orang kita dari pagi sudah makan nasi goreng atau ketupat sayur atau lontong, siang masih juga makan lemper misalnya, kemudian makan siangnya jelas nasi, bahkan sore dan malamnya juga masih nyari-nyari di sekitar nasi, itu boleh jadi masuk kepada israf tadi, berlebihan. Yang israf ini dalam bahasa tafsir dikatakan bisa juga mengganggu atau maldharat bagi tubuh atau juga menimbulkan terbatasnya ketersediaan pangan. Karena apa? Karena jumlah penduduk kita kan begitu besar, begitu banyak, tapi semuanya makan berkait dengan beras, dengan nasi. Tadi dari pagi sampai malam nggak keluar dari itu. Padahal Al-Quran sudah menyampaikan wala tusrifu. Dan bahkan Rasulullah SAW menyampaikan itu kepada salah satu anak bawaan istrinya sebetulnya itu, putri daripada Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah wafat, itu kan istrinya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, ada anak yang dibawa, itu namanya Umar bin Abu Salamah, cerita bahwa kita disuruh makan oleh Nabi itu fakul fima yalikum, makanlah apa yang ada di sekitar Anda itu. Jangan terlalu yang jauh-jauh ya, yang di sekeliling itu. Artinya apa? Ini ajaran Nabi SAW menyampaikan kepada kita bahwa kita pun memakan dari sisi meja, jangan terlalu mencari yang jauh-jauh, dari sisi hamparan alam juga yang ada di sekitar kita. Nah, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim secara sepakat hadis itu, dan itu memberikan pelajaran kepada kita. Oh ya, kalau demikian berarti kita harus memperluas cakupan makan, tidak sekedar tergantung dan bergantung kepada beras, yang dalam hari ini nasi, dan segala produk yang dibuat dari beras itu,
tetapi bagaimana kita memanfaatkan yang ada. Kan ada singkong, ada ketela, ya, kemudian ada apa umbi-umbian lah. Dulu kalau saya waktu belajar SD, itu makanan pokok bangsa Indonesia itu macam-macam, tidak hanya beras. Ya, misalnya betul, misalnya kalau orang ini, Ustaz Asra nih, kalau orang Madura itu makannya katanya makanan pokok jagung. Dulu itu jagung dalam sejarah itu. Kemudian kalau orang Maluku makanannya sagu, gitu ya. Nah, sementara kalau Papua selain sagu ada juga umbi-umbian. Ya, kalau kita ke Papua dulu itu disuguhi sop ikan kuah kuning sama keladi itu ya, talas itu kan begitu makannya. Ya, tapi kita sekarang ini sepertinya semua tergantung kepada beras rata di mana-mana. Gitu. Itu ini juga berdampak kepada apa namanya ketersediaan pangan karena kita juga sekarang menghadapi hal-hal yang barangkali harus kita antisipasi. Pertama adalah perubahan iklim. Perubahan iklim ini di beberapa tempat itu menimbulkan gagal panen atau pola tanam yang agak berubah sehingga stok pangan ini agak berkurang. Saya kira itu antisipasi pertama. Yang kedua, kalau di negeri kita ini banyak lahan-lahan yang sudah beralih fungsi, yang tadinya sawah menghasilkan beras yang bagus, ya sekarang sudah ditumbuhi beton. Ada perumahan, ada pabrik gitu ya. Nah itu sudah berkurang berkurang ketersediaan pangan kita. Jadi kalau tidak didiversifikasi, diperluas cakupan makanan itu dengan makanan-makanan tadi seperti di Indonesia Timur itu kan ada sorghum di Indonesia Tenggara Timur. Katanya sangat bagus itu, karbohidrat dan sebagainya bagus. Tapi kalau tidak dikembangkan kearifan-kearifan lokal ini, kita tergantung ya kepada beras terus. Kearifan lokal betul. Jadi saya kira penting untuk segera memperluas cakupan. Ada justifikasi misalnya, kalau misalnya hari ini makannya jagung, ibaratnya dia kayak nggak mampu banget gitu. Apa itu juga menjadi penghambat masyarakat kita harus mengkonsumsi beras itu. Ya, itulah. Bagaimana menghadapi misalnya ada omongan yang seperti itu, masyarakat kita makannya jagung, wah dia nggak mampu beli beras gitu. Kira-kira menghadapi itu. Ya, memang dulu ada kesan kalau itu makanan waktu kita susah, zaman susah itu makan bulgur, itu berasnya campur jagung gitu ya. Jadi kesannya itu miskin betul kita. Padahal sebetulnya itu terkait dengan budaya ya. Jadi kesannya demikian, padahal tidak harusnya. Kenapa tidak? Karena pertama beras ini juga bukan satu-satunya makanan yang memang harus kita nikmati. Bahkan kalau orang bisa misalnya sudah bukan diganti, tetapi ada beragam lah pangan ini supaya beragam. Pagi-pagi misalnya, singkong ternyata lebih enak, gitu. Dan kemudian di perut tidak terlalu mengenyangkan, fisik lebih sehat. Dan kalau bisa diolah dari berbagai macam singkongnya, dan direbus, digoreng, dimacam-macam. Betul. Bahkan sekarang ini kan dengan teknologi, kemampuan orang untuk mengolah makanan itu bisa dengan macam-macam itu tadi. Bahkan banyak di beberapa negara di Barat itu daging pun sekarang ada substitusinya katanya itu. Jadi buah-buahan itu diolah sedemikian rupa, dibuat beef gitu, bisa itu. Nah, kenapa tidak? Maksud saya masakan-masakan kita pun diolah sedemikian rupa. Kalau harus mendekati kenyalannya misalnya dengan nasi, mungkin bisa. Gitu. Kalau orang dulu ada juga itu masak singkong itu diparut, kemudian kukus, lalu jadilah seperti nasi begitu. Bisa juga dicampur dengan daging, dengan apa, tetap itu bisa ya. Hanya itu tadi sebenarnya karena budaya kita barangkali makannya adalah nasi. Ketika selesai makan itu tetap aja saya belum makan. Nah itu ini problemnya saya kira di situ. Jadi wacana tadi menarik tadi di daerah kita itu, apakah dulu pada saat Kiai merasakan itu ada program pemerintah yang memang di wilayah ini ada ibaratnya itu lokalisasi untuk pangan, misalnya daerah Jawa Barat ini padi, misalnya daerah timur ini sagu dan sebagainya. Itu ternyata wacana itu udah lama dilakukan. Mungkin ada, ya saya mengatakan itu dulu ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang barangkali ini berdampak.
Dan dampaknya itu akhirnya bukan meragaman, menjadi beragamnya pangan, tapi penyeragaman gitu. Kenapa penyeragaman? Misalnya transmigran dari Jawa yang pandai mengolah sawah, itu menanam padi di Sumatera, yang ke Kalimantan, yang ke Sulawesi. Akhirnya orang makan padi semua, makan beras semua. Padahal dulu di beberapa daerah itu saya melihat itu mereka seringkali makan makanan lokal itu, gitu, makanan lokal. Seperti beberapa kawasan di Papua itu kan ada yang masih makan umbi-umbian, pisang. Tapi ketika nanti ditembus oleh katakanlah kita ada kelaparan dan sebagainya, dikirimnya pasti beras itu. Dan mereka kurang dididik untuk mengolah itu lahan-lahan atau tanah-tanah itu dengan pangan-pangan setempat. Padahal kalau itu dilestarikan, kemudian mungkin diolah sedemikian rupa, misalnya keladinya dan sebagainya, bukan sekedar ketersediaan pangannya jadi cukup, tapi juga bisa diolah dengan makanan-makanan yang lain mungkin. Dijadikan misalnya keripik dan sebagainya. Bahkan kalau di Jawa ini kan di Bogor itu terkenal sekali dengan bolu dari talas, dari apa gitu. Itu. Jadi selain jadi makanan pokok seperti keladi itu atau talas itu, tapi juga menjadi makanan yang sangat beragam. Harusnya bisa begitu gitu. Tapi ini terjadi selama beberapa tahun kita kurang merawat keanekaragaman pangan ini. Seringkali kita ingin menyederhanakan dengan kalau ada apa-apa kasih beras, apa-apa kasih mie instan gitu. Jadi orang semua akhirnya tergantung kepada beras, kepada mie instan. Padahal pangan-pangan lokal itu kalau dikembangkan di samping insya Allah gizinya juga tidak kalah. Secara kesehatan juga betul, beras baik. atau nasi itu mengandung gula yang sangat besar sekali dibandingkan talas atau biji-bijian yang lain gitu. Betul, kata dokter kan begitu katanya. Jadi beberapa orang sudah mulai menyadari mengurangi makanan yang berasal dari beras itu. Bahkan kalau orang penyakit gula gitu ya, yang paling harus dihindari adalah nasi. Nasi begitu ya, itu kan itu solusi mungkin betul, supaya sejalan itu dengan upaya mengkonsumsi nasi. Betul itu. Saya kira sejalan dengan upaya. Dan negara kita ini nggak kekurangan lah dalam bahan Insya Allah namanya biji-bijian apa lain sebagainya. Betul. Karena pohon juga ditanam itu hidup gitu ya. Yang tidak punya akar dan sebagainya, kayak misalnya singkong dibuang itunya udah bisa tumbuh. Minimal daun suburnya negara kita gitu. Jadi kita nggak kekurangan gitu. Insya Allah itu. Nah, untuk tadi yang justifikasi masyarakat mengenai kita miskin itu gimana cara mengenai? Apakah ada ayat-ayat atau hadis yang memang orang makan misalnya bukan hanya karena segi makanan, tapi kita lihat misalnya orang-orang kaya ini kan makannya bahkan tidak terlalu mewah-mewah gitu ya. Misalnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah juga, beliau seorang kaya raya tapi makanannya cukup 3 kurma dalam sehari gitu. Tapi menurut pengalaman-pengalaman kiai yang memang latar belakangnya yang sangat hegemonis, bagaimana berhadapan dengan orang-orang yang memang yang tidak berlebih-lebihan itu gitu. Yang sehat, hidupnya sehat dan sebagainya gitu. Iya, memang sejalan dengan teks-teks Al-Qur'an kemudian hadis. Harusnya kan kita makan seperti Nabi sampaikan kan, makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Artinya terukur makan itu. Dan Al-Quran menyebutkan wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Nah, kita kan seringkali makan itu harus banyak, makan harus nambah, nasinya 2 piring misalnya. Nah, itulah hal-hal seperti itu terkait dengan budaya dan pandangan masyarakat harusnya sudah dihindari. Kita makan, Al-Quran menyebutkan itu halalan thayyibah, halal dan baik. Ya, baik bagi tubuh, baik juga bagi kehidupan dan kelangsungan kehidupan. Kehidupan kita, kelangsungan kehidupan adalah kelangsungan kehidupan alam semesta kita. Dengan apa yang Allah berikan kepada kita, itu sudah sangat cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Tapi memang kalau mengacu kepada nafsu manusia, isi bumi ini untuk satu orang aja nggak cukup barangkali. Kalau ukurannya nafsu ya, karena ingin ini, makan kita hari ini di mana ya? Oh, kita makan ke Singapura gitu. Ada yang begitu. Bahkan ada orang pakai jet pribadinya hanya untuk makan siang di Timur Tengah. Masya Allah. Balik lagi, itu bukan cerita kosong. Ada teman saya yang diajak begitu. Kita makan, siapkan itu paspor. Kita makan di mana hari ini? Kita makan di Qatar gitu. Ulang lagi sampai kepada situasi seperti itu.
Nah, kalau kita kembali kepada ajaran agama, hidup sederhana tetapi tercukupi segala kebutuhan gizi dan nutrisinya, insya Allah itu yang baik. Termasuk tadi bagaimana misalnya mengurangi makanan pokok yang kita biasa makan dari beras, dari nasi ini, dan kita kembangkan dengan yang lain-lain, dengan ukuran-ukuran yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara kesehatan, secara gizi. Saya kira insya Allah mungkin kehidupan kita lebih baik. Karena beberapa pengalaman kehidupan yang nyata itu kita lihat di beberapa perkampungan, orang yang berumur sampai 115 tahun, 120 tahun, itu masih sehat, masih segar, mereka bukan makan nasi sebanyak-banyaknya, tetapi tadi makanan-makanan yang memang direbus, lalu kemudian dengan buah-buahan yang dinikmati, ketika musimnya durian ya makan durian, ketika musimnya mangga makan mangga, ketika musimnya misalnya yang lain-lain ya itu yang dimakan. Kita kadang-kadang kan sepanjang hari inginnya apa saja harus ada. Memang dengan teknologi sekarang bisa. Yang namanya mohon maaf pete saja sepanjang sejarah ada. Kalau dulu kan musimnya ada. Musimnya misalnya durian ya durian, musimnya mangga mangga. Sekarang durian sepanjang kehidupan sepanjang tahun ada bermusim terus. Ya mangga juga begitu, nggak berhentinya. Padahal kalau kita sesuaikan dengan kehidupan alam ini, ada masa-masanya, katanya itu yang lebih sehat, yang lebih baik. Ya, saya kira jadi banyak sekali apa namanya hal-hal yang bisa kita obrolin, kayak misalnya kenapa tidak, karena musim-musimnya kan tertentu gitu, mangga musimnya tertentu. Itu dari mana kalau misalnya bisa sepanjang tahun itu? Mungkin bisa jadi di luar daerah atau di luar negara bahkan. Bisa. Jadi betul nasihat Rasulullah kepada Ummu Salamah, putra dari Ummu Salamah, ya, supaya makan. Jadi apa yang ada di sekitar kita jangan sampai yang impor atau apa lain sebagainya yang tidak ada di negara kita lalu kemudian diadain gitu. Ya itu bukan nggak boleh, tapi barangkali tidak setiap saat. Tidak setiap saat ya. Yang diutamakan adalah yang ada, lalu kemudian yang tidak ada kan kita perlu juga menikmati. Oh ada makanan Timur Tengah kurma, oh ada makanan yang khusus ada di Papua itu apa namanya buah seperti kelengkeng kalau kita, tapi dia matoa namanya misalnya kan ada buah matoa itu di Papua. Ya kita nikmati juga, tapi tidak berarti bahwa sepanjang tahun itu kita nikmati terus gitu ya. Ya walaupun itu nggak apa-apa dengan jumlah tertentu jangan berlebihan walatusrif itu. Jangan dengan nafsu sebanyak-banyaknya kan gitu. Jadi kita makan itu yang wajar, yang benar, sederhana tetapi mencukupi nutrisinya, dan tidak lagi melihat bahwa sebanyak-banyaknya kita nikmati mumpung lagi ada, tidak begitu. Ada anggapan masyarakat balas dendam nih. Misalnya ada hajatan balas dendam ini, ada semua dimakan. Betul di tempat hajatan atau ketika puasa kita siang tahan, tapi begitu berbuka sistem balas dendam. Nah, di meja itu penuh segala macam ada. Akhirnya dimakan juga enggak gitu. Baru 1-2 gelas saja, ini es sirup, ini es kelapa, ini ada es buah. Baru dimakan satu aja udah nggak kuat. Akhirnya kan begitu. Jadi supaya tidak berlebih-lebihan tadi itu. Jadi ya saya kira seperti itu. Ini menarik sekali teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada mengenai diversifikasi pangan. Jadi memang pemerintah kita sudah berupaya bagaimana mengatasi pangan, dan tentunya kalau misalkan kita sebagai masyarakat Indonesia tidak bisa merubah pola hidup kita, pola makan kita yang dimana nasi sebagai sumber dari makanan kita, makanan pokok kita, tapi kita berupaya untuk menggantinya misalnya dengan roti ataupun dengan sagu, dengan ubi-ubian dan sebagainya. Dan tentunya ini menarik sekali kalau misalnya kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan dalam sebuah ayat, ya, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Dan tapi tadi dijelaskan oleh kiai kita begitu lebarnya penjelasan yang beliau sampaikan mengenai bagaimana kita menanggapi dan cara kita hidup sehat dan bagaimana kita mengatasi kekurangan pangan di negara kita ini. Ini mungkin sangat menarik, dan tentunya kita jangan pernah merasa
tidak mampu ketika kita tidak bisa makan nasi dan sebagainya. Justru itu adalah sebuah hidup yang sehat, pola hidup yang sehat. Ini menarik sekali. Mungkin ada hal yang kata penutup yang ingin disampaikan oleh pemirsa. Ya, mudah-mudahan pertama kita mampu melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan yang menjadi ajaran Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, bahwa kita makan silakan, minum silakan, tapi jangan berlebihan. Jadi artinya tahu diri, tahu takaran, dan juga jangan bergantung kepada satu jenis makanan dari pagi sampai malam, seolah-olah kalau tidak makan dengan kaitannya itu maka sepertinya kita tidak makan. Jadi makin beraneka ragam kita menikmati hidangan makanan, itu insya Allah makin baik bagi tubuh kita. Pertama tentu ketercukupan gizi, nutrisi dan sebagainya dengan beragam itu makin lebih baik. Yang kedua juga sebagai tanda syukur kepada Allah bahwa Allah memberikan begitu banyak aneka ragam pangan yang ada di negeri kita, lalu kita manfaatkan, kita olah dengan sebaik-baiknya. Gitu. Bukan hanya tergantung kepada satu tadi itu. Yang ketiga barangkali nanti pola hidup kita ya kita rubahlah dari budaya makan yang harus demikian banyak, kenyang, kepada pola makan yang tercukupi nutrisinya, gizinya, tidak harus kenyang, tidak harus banyak, dan tidak harus selalu ada nasi. Gitu. Saya kira itu penting, bukan karena kita tidak punya beras atau tidak mampu beli beras karena beras itu mahal misalnya, tetapi karena kita menyadari betul bahwa makanan itu bukan hanya berasal dari beras atau nasi, tapi dari beraneka ragam yang ada yang Allah berikan kepada kita di lingkungan kita. Ya, saya kira itu. Masya Allah, ini luar biasa sekali pemirsa, teman-teman dimanapun Anda berada. Mungkin kita akan lebih menggali lagi apa yang disampaikan beliau, dan tentunya karena waktu yang tidak memungkinkan karena podcast ini biasanya 20 sampai 30 menit kalau kepanjangan teman-teman nanti ngantuk dan sebagainya. Tapi ini menarik sekali teman-teman. Jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan ataupun ide-ide podcast yang nantinya di Qodi Talk obrolan renyah dakwah, silakan bisa klik di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Masya Allah, ini luar biasa nih.